Pada video kali ini kita akan membahas tentang larutan asam dan basa, di mana larutan asam dan basa terdiri dari 4 materi. Yang pertama, teori asam dan basa. Kedua, kesetimbangan ion di dalam larutan, derajat keasaman, dan indikator asam dan basa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah melihat benda-benda ini, yaitu perasan lemon dan perasan daun sirih. Perasan lemon apabila kita cicipi, maka akan terasa asam, dan apabila menyentuh tangan, maka akan terasa kesat. Sedangkan perasan daun sirih apabila menyentuh tangan, maka akan terasa licin, dan apabila kita cicipi, maka akan terasa pahit. Perasan lemon merupakan salah satu contoh dari senyawa asam, sementara perasan daun sirih merupakan salah satu contoh dari senyawa basa. Nah, pertanyaannya, mengapa perasan lemon dan perasan daun sirih memiliki sifat asam dan basa? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan asam? Dan apa yang dimaksud dengan basa? Nah, definisi tentang asam dan basa kemudian dijelaskan dengan teori yang disebut teori asam dan basa. Istilah asam sudah dikenal sejak zaman dahulu, di mana asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, sementara basa merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu alkali yang berarti abu. Nah, teori asam basa kemudian dibagi menjadi 3 teori asam dan basa, dan dikemukakan oleh beberapa ilmuwan kimia. Teori asam basa yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Pada tahun 1884, seorang ilmuwan dari Denmark, seorang ilmuwan dari Swedia bernama Svante August Arrhenius, kemudian mengemukakan teori asam basa Arrhenius, di mana teori asam Arrhenius menyatakan bahwa asam merupakan senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O+ apabila dilarutkan dalam air. Salah satu contoh senyawa dari asam itu adalah asam klorida atau biasa disingkat dengan HCl, yang kalau kita tuliskan reaksinya apabila dilarutkan dalam air adalah HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ atau ion hidronium ditambah Cl-. Nah, untuk memudahkan, biasanya digunakan H+ sebagai kependekan dari ion hidronium atau H3O+ dan penghilangan molekul air, sehingga HCl bisa disederhanakan membentuk H+ ditambah anion Cl-. Nah, oleh karena itu, asam juga didefinisikan sebagai senyawa yang melepaskan ion H+ apabila dilarutkan dalam air. Kemudian senyawa yang lainnya adalah asam sulfat atau H2SO4, di mana reaksinya H2SO4 dilarutkan dalam air, di mana molekul airnya sebanyak 2 akan membentuk 2 H3O+ atau 2 molekul ion hidronium ditambah SO4 2-. Dan apabila disederhanakan, H2SO4 akan menghasilkan 2 H+ ditambah SO4 2-. Nah, di mana jumlah ion H+ dari penguraian 1 mol asam disebut sebagai valensi asam, sementara anionnya disebut sebagai anion sisa asam. Nah, untuk reaksi pertama, valensi asamnya sebanyak 1. Hal ini karena HCl terurai membentuk 1 ion H+, sementara anion sisa asamnya adalah Cl-.
Kemudian asam sulfat, valensi asamnya sebanyak 2. Hal ini karena H2SO4 terurai membentuk 2 ion H+, sementara anion sisa asamnya adalah SO4 2-. Nah, asam kemudian dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pelepasan H+-nya. Berapa jumlah H+ yang dilepaskan. Nah, jenis-jenis asam tersebut antara lain asam monoprotik, diprotik, dan triprotik. Asam monoprotik adalah asam yang menghasilkan satu ion H+, di mana senyawanya adalah HCl yang kemudian terurai membentuk satu ion H+ ditambah anion Cl-. Senyawa yang lainnya adalah HNO3 yang kemudian terurai membentuk satu ion H+ ditambah anion NO3-. Kemudian asam diprotik adalah asam yang menghasilkan 2 ion H+, di mana senyawanya adalah H2SO4 terurai membentuk 2 ion H+ ditambah SO4 2-. Senyawa yang lainnya adalah H2S yang kemudian terurai membentuk 2 ion H+ ditambah anion S2-. Lalu asam triprotik. Asam triprotik merupakan asam yang terurai menghasilkan 3 ion H+. Senyawanya adalah H3PO4 yang kemudian terurai membentuk 3 ion H+ ditambah anion PO4 3-. Dan H3ASO3 yang terurai membentuk 3 ion H+ ditambah ASO3 3-. Nah, itulah beberapa jenis-jenis asam. Selanjutnya, Arrhenius kemudian mendefinisikan basa sebagai senyawa yang melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH, di mana natrium hidroksida jika dilarutkan dalam air akan terurai membentuk kation Na+ ditambah anion OH-. Kemudian senyawa yang lainnya adalah barium hidroksida atau disingkat BaOH2. BaOH2 ketika dilarutkan dalam air akan terurai membentuk kation Ba2+ ditambah 2OH-. Sama seperti sebelumnya, jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol basa disebut sebagai valensi basa, sementara kationnya disebut sebagai kation sisa basa. Nah, untuk senyawa pertama, valensi basanya adalah 1, karena NaOH terurai membentuk 1 ion OH- dan kation sisa basanya adalah Na+. Sementara senyawa BaOH2, valensi basanya adalah 2, karena BaOH2 terurai membentuk 2 molekul atau 2 ion OH-. Dan kation sisa basanya adalah Ba2+. Nah, seperti asam, basa juga terdiri dari beberapa jenis dan digolongkan berdasarkan jumlah ion OH- yang terurai. Nah, jenis-jenis basa yang pertama monohidroksi, dihidroksi, dan trihidroksi. Basa monohidroksi adalah basa yang menghasilkan 1 ion OH-. Contoh senyawanya adalah KOH yang terurai membentuk K+ ditambah OH- dan NaOH yang terurai membentuk Na+ ditambah 1 ion OH-. Kemudian dihidroksi adalah basa yang menghasilkan 2 ion OH-. Senyawanya adalah BaOH2 yang terurai membentuk kation Ba2+ ditambah 2 ion OH- dan MgOH2 yang terurai membentuk Mg2+ ditambah 2 OH-. Selanjutnya, basa trihidroksi adalah basa yang menghasilkan 3 ion OH-, di mana senyawanya adalah AlOH3 yang terurai membentuk Al3+ ditambah 3 ion OH- dan FeOH3 yang terurai membentuk Fe2+ ditambah 3 ion OH-. Nah, teori asam basa Arrhenius ternyata memiliki kelemahan. Yang pertama,
hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Kemudian, tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau ion OH-. Nah, oleh karena itu, menanggapi kekurangan tersebut, maka muncullah teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, seorang ahli kimia bernama Johannes N. Bronsted yang berasal dari Denmark, kemudian Thomas N. Lowry yang berasal dari Inggris, kemudian mengemukakan tentang konsep asam basa berdasarkan serah terima proton atau H+. Kalau sebelumnya Arrhenius mengemukakan konsep asam basa berdasarkan pelepasan H+ dan OH-, maka konsep asam basa dari Johannes N. Bronsted dan Thomas N. Lowry berbeda, yaitu konsep asam basa didasarkan pada serah terima proton atau H+, yang kemudian teori tersebut disebut teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry mengemukakan bahwasanya asam merupakan donor proton, sedangkan basa merupakan akseptor proton atau penerima proton. Nah, hal ini menyebabkan asam akan membentuk basa konjugasi setelah melepaskan ion H+-nya, sementara basa akan membentuk asam konjugasi setelah menerima proton dari asam. Nah, sehingga disebut pasangan asam basa konjugasi, di mana asam akan berpasangan dengan basa konjugasi dan basa akan berpasangan dengan asam konjugasi. Nah, bagaimana menentukan pasangan asam basa konjugasi? Perhatikan reaksi berikut. HF ditambah H2O dalam reaksi kesetimbangan akan membentuk ion hidronium H3O+ ditambah F-. Nah, di mana HF dan F- akan berpasangan, di mana pasangan asam basa konjugasi hanya akan memiliki selisih satu hidrogen. HF berpasangan dengan F- karena memiliki selisih satu hidrogen. Nah, HF melepaskan protonnya sehingga membentuk F-, sementara H2O akan menerima proton sehingga membentuk H3O+, di mana selisihnya H2O memiliki proton atau ion hidrogen sebanyak 2, sementara H3O+ memiliki ion hidrogen sebanyak 3. HF melepaskan protonnya sehingga bertindak sebagai asam, sementara H2O bertindak sebagai basa karena sebagai akseptor proton atau penerima proton. Nah, asam melepaskan protonnya sehingga pasangannya disebut basa konjugasi, sementara basa menerima proton sehingga pasangannya disebut sebagai asam konjugasi. Reaksi lainnya adalah NH3 ditambah H2O membentuk NH4+ ditambah OH-. NH3 akan berpasangan dengan NH4+, di mana selisih hidrogennya adalah NH3 sebanyak 3 dan NH4 sebanyak 4. NH3 menerima proton, sedangkan H2O melepaskan protonnya, yaitu selisihnya H2O sebanyak 2H, sementara OH- memiliki ion hidrogen sebanyak 1, sehingga NH3 bertindak sebagai basa dan pasangannya bertindak sebagai asam konjugasi. H2O bertindak sebagai asam dan pasangannya disebut sebagai basa konjugasi. Selanjutnya, dalam teori asam basa Bronsted-Lowry dikenal pula yang namanya spesi amfiprotik. Spesi amfiprotik merupakan spesi yang dapat berperan sebagai asam dan basa. Hal ini menyebabkan
Spesi dapat melepaskan proton maupun menerima proton. Contohnya adalah senyawa NH3. Senyawa NH3 apabila menerima proton, maka akan membentuk NH4+. Akibatnya NH3 bertindak sebagai basa dan pasangannya bertindak sebagai asam konjugasi. Sementara apabila NH3 mendonorkan proton, maka NH3 akan kekurangan protonnya sehingga membentuk ion NH2-. Hal ini menyebabkan NH3 bertindak sebagai asam dan pasangannya sebagai basa konjugasi. Senyawa yang lainnya adalah HSO4 yang bertindak sebagai spesi amfiprotik, di mana HSO4- jika mendonorkan proton maka akan terurai membentuk SO4-2-. Nah, karena dia mendonorkan proton, maka HSO4 bertindak sebagai asam dan pasangannya bertindak sebagai basa konjugasi. Selanjutnya, jika dia menerima proton, maka HSO4 akan membentuk H2SO4, di mana HSO4- bertindak sebagai basa dan pasangannya sebagai asam konjugasi. Kemudian, pada tahun yang sama, muncullah teori asam basa Lewis. Seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1923 bernama Lewis, kemudian mengemukakan teori asam basa yang berbeda dengan sebelumnya, di mana teori asam basa Lewis melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas, di mana Lewis mendefinisikan asam sebagai akseptor pasangan elektron bebas, sementara basa adalah donor pasangan elektron bebas. Nah, contoh dari teori asam basa Lewis adalah NH3 yang bereaksi dengan BF3 akan membentuk NH3BF3. Nah, karena melibatkan pasangan elektron bebas, jika kita gambarkan NH3 secara struktur, maka N bertindak sebagai atom pusat yang mengikat 3 atom H, di mana atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas atau PeB. Dan jika direaksikan dengan BF3, maka BF3 ini digambarkan B sebagai atom pusat yang mengikat 3 atom F, sehingga menghasilkan NH3 BF3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk yang masih bingung dengan cara membuat struktur Lewis seperti ini, kalian bisa pelajari kembali materi pada semester 1 tentang cara membuat struktur Lewis. Nah, sehingga NH3 akan bertindak sebagai asam karena mendonorkan pasangan elektron bebasnya, sementara BF3 akan bertindak sebagai basa karena menerima pasangan elektron bebas. Contoh yang lain adalah NH3 ditambah H+ akan membentuk NH4+, di mana jika kita gambarkan sama seperti sebelumnya, N sebagai atom pusat yang mengikat 3 atom H. Dan ketika direaksikan dengan H+, maka pasangan elektron bebas ini akan berikatan dengan H+ dan membentuk NH4+ melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi teori asam basa Lewis melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas, sehingga NH3 akan bertindak sebagai basa karena melepaskan pasangan elektron bebas atau menyerahkan pasangan elektron bebasnya, sementara H+ bertindak sebagai asam.